Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika peminatan kelas 10, yaitu kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam menerima materi pembelajaran. Untuk persamaan logaritma, itu ada beberapa bentuk persamaan yang perlu kalian pelajari. Persamaan logaritma itu adalah merupakan persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya itu adalah memuat suatu variabel. Variabel-variabel tersebut dapat menempati numerus atau menempati bilangan pokok. Adapun beberapa bentuk persamaan logaritma yang akan kita pelajari saat ini. Yang bagian pertama, A log fx sama dengan A log b. Jika A log fx sama dengan A log b itu memenuhi suatu syarat, yaitu bilangan pokoknya A lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, dan fx lebih dari 0. Jika memenuhi ketiga syarat itu, maka nilai fx akan sama dengan P. Jadi numerusnya fx sama dengan P. Sifat yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Jika berlaku A log fx sama dengan A log gx, di sini harus memenuhi satu syarat. A-nya atau bilangan pokoknya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan fx lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Jika berlaku hal demikian, maka nilai fx akan sama dengan gx. Sifat yang ketiga, A log fx sama dengan B log fx. Numerusnya sama ya. Jadi numerusnya fx sama dengan di sini fx. A dan B-nya harus memenuhi suatu syarat. A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Demikian juga untuk B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1. Dan A tidak sama dengan B. Jika dengan demikian, kalau sudah memenuhi dari ketiga syarat yang ada, A lebih dari 0, B lebih dari 0, A dan B tidak sama dengan 1, maka nilai fx-nya akan sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat yang keempat. Hx log fx sama dengan hx log gx. Jika berlaku demikian, maka syaratnya apa? Hx-nya atau bilangan pokoknya lebih dari 0 dan hx tidak sama dengan 1. Kemudian fx dan gx masing-masing lebih dari 0. Jika berlaku sifat tersebut, maka kesimpulannya di sini adalah fx sama dengan gx. Untuk sifat yang kelima, fx log hx sama dengan gx log hx. Jadi ada perbedaan dengan yang keempat tadi. Kalau yang keempat tadi adalah bilangan pokoknya yang sama, yaitu hx, ini sama. Tapi untuk yang kelima, sifat kelima, yang sama itu adalah numerusnya ya, hx, nilai hx sama, tinggal fx dan gx sebagai bilangan pokoknya. Jika berlaku sifat yang kelima, ini syaratnya apa? Hx-nya harus lebih dari 0. Kemudian fx akan sama dengan gx, tapi dengan suatu syarat, fx-nya lebih dari 0, fx tidak sama dengan 1, dan gx lebih dari 0, gx-nya juga tidak sama dengan 1. Baru nanti akan berlaku bahwa nilai fx akan sama dengan gx. Dan sifat yang terakhir, yaitu A kali A log E kuadrat ditambah B kali A log X ditambah C sama dengan 0. Lah, untuk menyelesaikan bentuk sifat yang keenam ini, kita buat suatu pemisalan Y sama dengan A log X. Jadi kita mengingat pada persamaan eksponensial ya.
sehingga diperoleh bentuk persamaan baru AY kuadrat ditambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau sudah hasilnya Y itu kita substitusikan kembali sehingga akan diperoleh nilai E. Jadi kita harus bisa merubah dari persamaan logaritma ke dalam bentuk eksponensial. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3 log 2x min 3 sama dengan 3 log 5. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, sehingga untuk menyelesaikannya kita cukup mudah. 3 log 2x min 3 sama dengan 3 log 5. 3 lognya itu bisa langsung dihilangkan ya, sehingga tinggal 2x min 3 sama dengan 5, maka 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. Jadi di sini sudah ketemu himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Cukup mudah bukan untuk yang bagian pertama. Nah, sekarang kita bahas contoh selanjutnya, yaitu contoh yang kedua. Kita disuruh menentukan penyelesaian dari 2 log x min 3 ditambah 2 log x min 2 sama dengan 1. Jika terdapat soal serupa ini, kita harus mengingat sifat logaritma yang bentuk penjumlahan ya. Dari soal, keterangannya bilangan pokok A sama dengan 2. 2 itu lebih dari 0. Dan nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kenapa? Di sini A-nya sudah jelas sama dengan 2. Untuk numerusnya, yaitu X min 3 dan X min 2. Jadi kita ambil dari bentuk log yang ada, itu adalah sebagai numerusnya. Bentuk penjumlahan kita ubah ke dalam perkalian, yaitu 2 log X min 3 kali X min 2. Bilangan pokoknya 2, sehingga angka 1 kita ubah menjadi 2 log 2 ya, jadi 2 log 2 itu hasilnya 1. Nah, 2 lognya kan sudah sama, berarti kita menghilangkan nilai lognya, tinggal x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2, baru kita ubah ya. 6 kurangi 2 hasilnya adalah 4. Kita faktorkan menjadi x min 1 kali x min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Apakah ini sudah merupakan suatu penyelesaian? Jawabannya belum ya, karena kita mempunyai suatu syarat numerus ya. Syarat numerus yang pertama, X min 3 harus lebih dari 0 ya, jadi numerusnya atau fx-nya lebih dari 0, sehingga nilai X lebih dari 3. Kemudian numerus yang kedua, X min 2 lebih dari 0, maka X lebih dari 2. Nah, dari X lebih dari 3, X lebih dari 2, maka yang kita ambil adalah yang besar, yaitu X lebih dari 3. Tapi kalau tandanya kurang dari, yang diambil adalah yang kecil ya. Dari X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 4, manakah yang lebih besar dari 3? Yang lebih besar dari 3 jawabannya adalah X sama dengan 4, sehingga nilai yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Jadi untuk contoh kedua itu kita harus menggunakan syarat numerus. Contoh yang ketiga, 3 log X kuadrat min 8 sama dengan 4 log X kuadrat min 8 ya. Di sini yang sama adalah numerusnya, jadi HX-nya sama. Untuk A-nya 3, B-nya 4 ya. Fx-nya itu X kuadrat min 8 ya. Jadi A3, B-nya 4, Fx-nya X kuadrat min 8. A dan B masing-masing lebih dari 0, kemudian A dan B-nya tidak sama dengan 1, A tidak sama dengan B, maka Fx sama dengan 1 ya. Jadi 3 log Fx. Jadi kita ingat rumus ini, A log Fx sama dengan B log Fx ya. Jadi Fx-nya sama dengan 1. Fx-nya diganti X kuadrat min 8 sama dengan 1, sehingga X kuadrat sama dengan 9. Nilai X-nya adalah plus minus 3. 3 berasal dari akar
9. Jadi X-nya 3, X-nya negatif 1. Nah, kita tidak menggunakan syarat numerus. Karena apa? Numerusnya sudah diketahui, Fx sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,3. Demikian contoh yang ketiga. Sekarang kita bahas contoh yang selanjutnya. Contoh yang keempat, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dengan bilangan pokoknya adalah X. X log 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 2. 2-nya kita ubah ke dalam bilangan logaritma ya. Karena bilangan pokoknya tadi adalah 2, maka angka 2 diubah menjadi X log X pangkat 2. X log X-nya sudah sama, sehingga tinggal 2X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan X kuadrat. Kita faktorkan, X kuadratnya pindah menjadi negatif, sehingga ketemu X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat dikurangi X kuadrat adalah X kuadrat. Jika difaktorkan, menjadi X min 6 kali X min 1 sama dengan 0. Nilai X-nya berapa? X-nya 6 atau X sama dengan 1. Nah, untuk soal serupa ini kita harus menentukan syaratnya, yaitu ada dua syarat ya, syarat numerus dan syarat bilangan pokok. Karena apa? Bilangan pokoknya di sini masih X ya. Syarat numerusnya 2X kuadrat dikurangi 7X tambah 6. Kita faktorkan menjadi 2X min 3 kali X min 2 lebih dari 0 ya. Untuk 2X sama dengan 0, berarti X-nya adalah nih 3/2. Kalau kita menggunakan tanda kurang dari, untuk X min 2 nya kita gunakan tanda lebih dari. Karena apa? Kalau kita ambil suatu pemisalan, X-nya itu adalah 0, kita masukkan ini. Jika X-nya adalah 0, 2 kalikan 0 adalah 0, dikurangi 3 negatif 3, 0 kurangi 2 negatif 2, jadi negatif 3 kali negatif 2 ketemunya 6 itu lebih dari 0, berarti benar ya. Sehingga tanda yang digunakan X kurang dari 3/2. Kemudian kita mengambil X lebih dari 2. Kenapa? Kalau kita mengambil pemisalan X-nya 3 kalikan 2, jadi kita ngambilnya pada numerus ya. 3 kalikan 2 adalah 6, kurangi 3, 3. Kemudian 3 kurangi 2, 1 lah. 3 kalikan 1, 3 lebih dari 0 itu adalah benar ya. Nah, sudah ketemu untuk X di dalam syarat numerusnya, yaitu X kurang dari 3/2, X lebih dari 2. Sekarang kita ambil syarat yang kedua, yaitu syarat dari bilangan pokok. X syaratnya harus lebih dari 0 dan X tidak sama dengan 1. Dari dua syarat yang ada ya, jadi syarat 1 dan syarat 2, sehingga di sini yang memenuhi yang berapa? Ada X kurang dari 3/2, X lebih dari 2, X lebih dari 0, X tidak sama dengan 1, berarti yang memenuhi hanyalah X lebih dari 2. Lah, bilangan berapakah yang lebih dari 2? Kita lihat dari nilai X tadi. X-nya sama dengan 6 atau X sama dengan 1. Berarti yang memenuhi syarat X lebih dari 2 hanyalah X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Nah, sekarang kita masuki contoh soal yang terakhir. Ini yang diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari suatu persamaan logaritma. Yang kita disuruh mencari berapakah nilai X1 kali X2. Untuk 3 log kuadrat, jadi ada bentuk kuadrat, berarti kita menggunakan sifat yang terakhir, yaitu kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. 3 log kuadrat X diubah menjadi 3 log X kuadrat. 3 log X pangkat 3 diubah menjadi 3 kali 3 log X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita buat pemisalannya, bahwa Y dimisalkan dengan 3 log X, sehingga diperoleh persamaan Y kuadrat kurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Dari bentuk yang ada kita faktorkan,
Y min 2 kali Y min 1 sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2 atau Y sama dengan 1. Nah, kalau sudah ketemu nilai Y-nya, kita substitusikan ke dalam bentuk 3 log X ya. Untuk Y sama dengan 1, Y-nya diganti dengan 3 log X sama dengan 1. Bentuk log ubah ke dalam bentuk pangkat atau eksponen menjadi 3 pangkat 1 sama dengan X. Jadi nilai X-nya sama dengan 3. Itu untuk Y1. Sekarang untuk Y sama dengan 2. Jadi kita ambil dari sini. Untuk Y sama dengan 2, maka Y-nya 3 log X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 3 pangkat 2. Jadi bilangan pokok dipangkatkan dengan hasil ya, ketemunya X. Jadi X sama dengan 9. Nah, di sini udah ketemu bahwa nilai X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 9. Jadi nilai X1 kali X2 sama dengan 3 kali 9 adalah 27. Untuk contoh yang nomor 5, ini ada kita menggunakan cara yang lain, yaitu kita mengingat sifat di dalam penjumlahan dan perkalian bilangan kuadrat ya, pada bentuk persamaan kuadrat. Langkah awalnya di sini sama, diubah ke dalam bentuk permisalannya. Nah, kalau sudah ketemu bentuk kuadrat, persamaan kuadratnya Y kuadrat kurangi 3Y tambah 2 sama dengan 0, kita ingat sifat Y1 tambah Y2 itu sama dengan min B per A. Jadi rumus di dalam bentuk persamaan kuadrat ya. B-nya adalah negatif 3, A-nya adalah 1 ya. Jadi negatif kalikan negatif 3 per 1 sama dengan 3. Karena tujuan kita adalah mencari nilai X1 kali X2, maka kita ubah ke dalam bentuk logaritma lagi. Bahwa 3 log X1 ditambah 3 log X2 sama dengan 3. Jadi dari bentuk penjumlahan tadi, Y1-nya diganti dengan 3 log X1. Kalau Y2 diubah menjadi 3 log X2. Sama dengan 3 bentuk penjumlahan, ubah ke dalam perkalian menjadi 3 log X1 kali X2 sama dengan 3. Kembalikan ke dalam bentuk bilangan pangkat bahwa X1 kali X2 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 yang terakhir adalah apa? Bilangan pokoknya ya 3, maka diubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Nah, di sini udah ketemu. Jadi himpunan penyelesaiannya atau hasil dari X1 kalikan X2 itu adalah 27. Nah, dari langkah 1 dan langkah 2, manakah yang lebih mudah, itulah yang harus kalian gunakan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan nanti ditanyakan ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kalian peroleh hari ini akan bermanfaat buat kalian. Selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.